bahas mengenai selamat datang di era digital, ya. Nah, yang akan kita bahas adalah bagaimana era digitalisasi sekarang ini bisa mempengaruhi sosiologi seseorang, keuangan seseorang, bahkan faktor-faktor komunikasi, ya. Nah, yang akan kita bahas sekarang ini adalah hierarki kebutuhan Maslow. Nah, di mana teori kebutuhan Maslow ini ada 5 tingkatan, mulai dari bisa dilihat ya, ada era fisiologi, ada era rasa aman, kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri. Oke, enaknya diri ya. Nah, di sini di era kebutuhan fisiologi di Maslow ini merumuskan berbagai kebutuhan. Jadi orang-orang yang di sini itu ya orang-orang yang butuhnya makan, minum, sandang, pangan, hanya memikirkan hanya sampai sebatas itu saja, gitu. Nah, mereka tidak menganggarkan masalah keuangan untuk ke depan harinya, karena yang dipikirkan hanya saat ini bisa makan apa. Sebab itu mereka agak deg-degan nih, aman atau tidak aman. Orang-orang seperti ini kayaknya biasanya yang tidak memiliki gaji tetap, tidak memiliki tunjangan tetap, atau belum terjamin hidupnya. Nah, selanjutnya setelah di fase fisiologi kita ada di fase rasa aman. Nah, di sini teman-teman, rasa aman ini meliputi secara fisik maupun emosional, ya, gitu. Orang-orang yang memiliki keterbatasan, mereka ingin memiliki rasa aman. Banyak caranya, kayak kalian kalau takut terlambat kuliah, kalau saya naik angkot saya terlambat kuliah, lebih baik saya naik motor. Saya beli motor, atau saya kredit motor, atau saya beli mobil biar gak kehujanan sekalian, gitu ya. Nah, ada juga mungkin orang tua yang daripada ngontrak saya bayar tiap bulan, lebih baik saya beli rumah karena saya aman, biar tidak saya diusir kalau saya nggak bisa bayar kontrakan, gitu kan. Nah, itu kejadiannya seperti itu, banyak sekali hal-hal yang seperti itu. Selanjutnya teman-teman, di sini ada teori selanjutnya adalah rasa kasih sayang. Nah, rasa kasih sayang ini Maslow memasukkan rasa cinta kasih sayang hingga hak kepemilikan kebutuhan. Nah, menurut Maslow ini timbul karena sifat manusia yang cenderung kesepian, depresi, serta memiliki kecemasan yang berlebih. Gitu. Intinya gini teman-teman, kalau kita sudah aman, ya kita pun kemungkinan besar akan disayang baik oleh tetangga kita, jangan tetangga deh, oleh saudara kita, oleh keluarga kita, oleh pasangan kita, gitu ya. Kalau pasangan dan keluarga kita sudah sayang, nah disitulah akan timbul sebuah kebahagiaan. Sebenarnya di fase ketiga ini adalah fase yang paling lengkap untuk manusia, sudah lebih dari cukup. Kita mau beribadah juga aman, tanpa ada gangguan, kan semua sudah sayang dengan kita. Nah, selanjutnya di fase keempat, nah ini adalah fase penghargaan. Maksud penghargaan dari Maslow adalah harga diri, gitu. Nah, setiap individu berhak mendapatkan harga diri mereka masing-masing. Harga diri dapat diri sendiri maupun bisa bentuknya dua arah, gitu. Saya di sini sebagai dosen dapat penghargaan, kalau lebih luas dipanggil Pak Dosen. Ada rasa bangga, gitu ya, kalau saya memiliki profesi tersebut. Selanjutnya ada juga mungkin posisi ustadz atau panggilan non gelar seperti kiai. Ada rasa ingin dihargai di sana, gitu ya. Setiap manusia pasti ingin dihargai. Ketimbang kamu kalau dipanggil, tukang galon, mungkin akan rasa sakit. Walaupun saya jualan galon, gitu kan. Saya dipanggil tukang galon, gitu kan. Padahal itu memang profesi, tapi rada gak enak. Tukang tahu, walaupun kita jualan tahu, gitu kan. Gitu. Tapi karena ada beberapa penghargaan, ada beberapa profesi yang mungkin dihargai, artis tuh, wah gitu kan, mungkin lebih dihargai. Orang tua kita akan lebih bangga, atau tetangga-tetangga kita akan mengaku keluarga, gitu ya, biasanya gitu ya. Teman yang jauh tiba-tiba jadi kenal, biasanya gitu karena kita dihargai orang. Dan terakhir ada di fase ini, aktualisasi diri teman-teman. Nah, Maslow menyatakan aktualisasi diri adalah kecenderungan kreatif manusia. Aktualisasi diri itu adalah keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri, untuk menyadari semua potensi dirinya. Nah, untuk menjadi apa yang dia pengen, untuk menjadi apa yang dia inginkan. Dia sudah tidak memikirkan fisiologi, makan, minumnya sudah aman, gitu ya. Aman juga, kendaraan, mobil, rumah semua sudah punya.
rasa kasih sayang juga, dia sudah disayang oleh keluarganya, oleh lingkungannya, lalu juga dia dihargai orang, mendapatkan fase penghargaan, dan dia akhirnya ingin menjadi apa kek, mau jadi caleg kek, mau jadi presiden kek, atau menjadi dosen kek, atau mau jadi apa, ingin mengembangkan bakatnya dan akhirnya tersalurkan. Tapi ingat ya, di fase aktualisasi diri tidak harus jadi orang kaya, yang penting hidupnya sudah cozy, sudah nyaman. Kalau seseorang sudah nyaman dengan hidupnya, maka hidupnya akan tenang. Hidupnya akan tenang, akan tentram, ibadah pun akan nyaman. Gitu kan? Saya besok mau naik haji dengan gampangnya, gak perlu ngantri karena ada haji furoda kan, sekarang bisa cepat gitu kan. Saya mau umroh besok bisa gitu kan. Saya mau main dong dengan anak istri saya, mau jalan-jalan kemana kek, bebas karena sudah tidak terikat dengan tadi fisiologi, rasa aman, sudah disayang dan sudah dihargai orang. Jadi kemana-mana enak. Nah, semua itu terjadi karena semua orang adalah berlomba untuk menjadi seorang pengusaha. Pengusaha itu orang yang berusaha ya. Nah, bagaimana? Zaman sekarang bisnis yang bebas finansial dan waktu itulah yang dicari sama orang. Ya, melalui inovasi generasi abad 21 di era industri ini yang guna mencetak pengusaha yang beragama, berkepribadian dan mandiri, teman-teman. Jadi targetnya teman-teman kuliah di sini itu targetnya adalah di entrepreneurship. Jadi seorang pengusaha. Bagaimana mengkomunikasikan bisnisnya, bisa mengkomunikasikan bagaimana menjalankan peredaran keuangannya dan lain sebagainya gitu ya. Intinya teman-teman, sekarang sudah era digital, harus lebih berhati-hati lagi dengan hal-hal penting ya dalam percepatan bisnis. Karena di era digital ini, sektor-sektor yang penting dalam bisnis adalah ada sektor industri yang tepat, yaitu industri kreatif, dan yang kedua adalah pilihan produk yang tepat. Sekarang sudah digitalisasi. Bagaimana kemarin-kemarin atau tadi pun saya bercerita tentang banyak karyawan yang dirumahkan gara-gara ada seorang yang paham dengan digitalisasi, apalagi sekarang di era AI. Ya, semuanya sudah menggunakan mesin. Sekarang pun kita absensi sudah menggunakan digital mesin, gitu. Nah, sekarang nanti penilaian juga sudah mesin otomatis, gitu. Tidak bisa lagi dosen memanipulatif nilai. Sekarang objektif nilainya semua. Nilai yang masuk, kalau dapat nilai 70 langsung diupload nilainya 70. Gak bisa besok-besok aja di 90 udah gak bisa tuh. Gitu kan, jadi lebih berhati-hati lagi teman-teman. Nah, ini kelompok yang menguasai bisnis konvensional. Ada Mukhtaryadi, ada Sinar, mungkin tahunnya bisa direvisi ya, gitu kan. Tapi inilah kelompok-kelompok yang menguasai bisnis konvensional. Kita tidak di sini, kejauhan juga menjangkau mereka. Mereka terlalu hebat, gitu kan. Mereka terlalu hebat untuk kita jangkau. Nah, yang realistis adalah bisnis digital. Bisnis digital, kelompok yang menguasai bisnis digital ini ada Mark Zuckerberg, Uber, Travis, Nadim, dan dia umurnya mungkin sekarang sudah update agak tinggi ya. Nah, ini adalah orang-orang yang menguasai bisnis digital revitalisasi industri di UMKM. Bagaimana mereka menggencet biaya semurah mungkin dengan cara bisnis digital ini, ya kan? Gitu. Bahkan ada yang bisnis tanpa modal, gitu ya, repeat order atau reseller ya, istilahnya reseller di tempat-tempat mereka seperti itu. Karena apa? Karena ini tadi cara lama sudah tidak mulai sekali lagi orang. Orang mulai malas datang ke mall dan mulai malas datang ke cara-cara konvensional ya, karena rugi waktu, rugi partner, rugi banyak ya, rugi pikiran. Bahkan ada yang tadi saya cerita juga masalah wah kalau keluar panas dan lain sebagainya gitu ya. Nah, penerapan bisnis yang konvensional ini hanya dapat mencetak calon pekerja konvensional. Bahkan sekarang banyak pengangguran di tengah maraknya industri digital. Tapi di kita para mahasiswi di sini yang nantinya mungkin akan menikah, gitu ya. Kalau nantinya disuruh oleh suaminya jangan bekerja, jadi ibu rumah tangga aja yang ngurus anak. Nah, bagaimana di rumah tetap bisa menghasilkan uang? Ya, sekarang dengan bisnis digital bisa jualan melalui online, bisa ngurus anak juga, bisa ngurus keluarga, tapi bisa mendapatkan uang. Nah, gitu ya. Bahkan ibadah juga bisa lebih lancar, tidak takut ketinggalan sholat, gitu ya, tidak takut ketinggalan
ibadah-ibadah yang lainnya. Atau kalau di luar terbiasa berpuasa, haus, lapar, akhirnya batal puasa. Kalau di rumah mungkin lebih terjaga, gitu. Nah, bisnis yang tidak segera beradaptasi di era digital, dialah yang akan tersingkir. Itu pesan saya terakhir. Oke. Nah, ini aplikasi yang berkembang yang semakin pesat di Indonesia. Apakah Anda berikutnya? Tergantung. Teman-teman balik lagi tadi di sini. Balik lagi di hierarki kebutuhan Maslow. Mau di posisi yang mana? Gitu. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapa menit?